Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi, NIM 2104411000113, kelas 2D, Prodi Sistem Informasi, matkulnya APB, Analisa Proses Bisnis. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem asuransi bank. Baik, pertama kali saya menjelaskan diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan hubungan antara entitas luar, masukan, dan keluar dari sistem. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nasabah. Pertama kali ke nasabah. Pertama kali sistem informasi asuransi. Sistem informasi ini asuransi itu ada 3 cabang, yaitu kepala perwakilan, nasabah, logistik. Nah, pertama kali kita sistem informasi asuransi itu ke kepala perwakilan, yaitu Nopodis yang akan yang ditanda tangan. Terus setelah itu juga yang kedua data laporan keuangan, juga kepala perwakilan. Nah, sedangkan kepala perwakilan kembali ke sistem informasi asuransi yang atas nama Nopolis yang ditandatangani. Lanjut, yang kedua ke nasabah. Ke nasabah, sistem informasi asuransi ke nasabah BP3 yang sah 1 lembar, Nopolis 1 lembar. Yang kedua juga SIP setoran untuk ditandatangani. Baik, lanjutnya nasabah itu juga balik juga ke sistem informasi asuransi. Di nasabah kesalahan ke KTP. Nah, ini juga. Baik, kalau logistik. Selanjutnya DVD proses yang sedang berjalan. Pada flow diagram alir adalah representasi grafis dari suatu sistem yang menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem. Aliran-aliran data di antara komponen-komponen tersebut beserta asal, tujuan, dan penyimpanan datanya. Baik, di sini ada gambarannya untuk DVD proses yang sedang berjalan itu ada 10 cabang, yaitu kepala perwakilan, membuat nomor polis, logistik, nasabah, mengecek dia data nasabah, membuat setoran dan BP3, mengecek nasabah, KDBS, melakukan nasabah. Ya, gitu, seperti itu gambarannya. Baik, selanjutnya evaluasi sistem yang berjalan. Sistem berjalan berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dari sistem informasi pelayanan asuransi yang sedang berjalan, maka ditemukan permasalahan dan solusinya sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yang berjudul masalah dan entitas solusi. Nah, untuk masalah, pertama kali menginputkan data nasabah dan satu bagian ke bagian lain diinputkan masing-masing bagian. Untuk entitasnya, staf administrasi. Solusinya dari penginputan data dari staf administrasi yaitu dengan dibuatnya suatu jaringan untuk mempercepat akses data. Nah, yang kedua ini pencarian data di arsip memakan waktu yang lama. Entitasnya staf administrasi juga. Solusinya dibuatkan fasilitas pencarian dan pada aplikasi yang akan dirancang. Yang ketiga, masalah admin. Hanya bisa mengakses pada satu PC saja. Entitasnya sama saja dengan staf administrasi dengan berbasis web. Untuk solusinya dengan berbasis web, admin dapat mengakses di komputer mana saja. Nah, yang terakhir masalah informasi hanya bisa dilihat di kantor. Nah, identitas ini beda. Pendaftar. Solusinya dengan berbasis web, informasi dapat dilihat secara online. Baik, selanjutnya tujuan perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan bagian dari metodologi pengembangan suatu perangkat lunak yang dilakukan setelah tahap analisis.
Perancangan bertujuan untuk memberikan gambaran secara terperinci. Perancangan sistem merupakan tahapan dan lanjutan dari analisis sistem di mana pada perancangan sistem ini digambarkan rancangan sistem yang akan dibangun sebelum dilakukan pengkodean ke dalam suatu bahasa pemrograman. Baik, selanjutnya proses yang terjadi pada sistem yang akan diusulkan diantaranya, yaitu ada 3 contoh, yaitu staf admin melakukan login agar dapat masuk ke dalam halaman admin yang dilakukan validasi oleh sistem. Jika cocok, admin akan masuk ke halaman admin. Yang kedua, calon pendaftar asuransi membuka situs perusahaan asuransi jiwa. Nah, seperti ini. 3. Pendaftaran mengisi form pendaftaran asuransi yang akan dikirim ke server perusahaan asuransi jiwa. Baik, selanjutnya diagram konteks. Diagram konteks merupakan alat untuk struktur analisis. Pendekatan struktur ini untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan. Pada diagram konteks ini, sistem informasi yang dibutuhkan dan tujuan yang akan dihasilkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, baik seperti ini gambarnya, yaitu ada 4 cabang, yaitu pendaftaran, nasabah, sistem administrasi asuransi, dan kepala perwakilan. Baik, selanjutnya data flow diagram. Untuk data flow diagram adalah gambaran sistem secara logikal. Diagramnya biasanya digunakan sebuah model sistem informasi dalam bentuk jaringan proses-proses yang saling terhubung satu sama lainnya oleh aliran data. Keuntungan menggunakan data flow diagram dalam supaya lebih memudahkan pembagian user yang kurang menguasai bidang komputer untuk lebih mengerti sistem yang akan dikembangkan atau dikerjakan. Proses data flow diagram merupakan sekumpulan program dapat juga melakukan transformasi secara manual. Baik, selanjutnya DVD level 1 yaitu pemasalahannya ini. Ya, gambarnya kurang jelas. Baik, selanjutnya DVD level 2 dan proses 3. Seperti ini gambarnya. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya atas kekurangan saya. Saya mengucapkan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.